kesusahan itu teman-teman yang menciptakan. Kenapa? Karena Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Ketika hambanya bilang susah, maka susahlah teman-teman. Paham? Ya. Jualan online teman-teman, cari produk-produk orang di online banyak kok. Di TikTok banyak kok produk-produk teman-teman. Teman-teman bisa di Japri di sana, teman-teman lihat di sana. Bisa ada jualan online nggak? Dropshipper bisa nggak? Hanya posting-posting ada fotonya, ketika ada yang beli tinggal dipesankan, kemudian nanti dibayar di tempat itu. Bisa dengan cara apapun teman-teman. Ingat, saya punya hutang 3,8 miliar. Saya dulu belajar tour travel, padahal saya nggak tahu tour travel kayak apa. Saya belajar menjadi pembicara di depan orang banyak, trainer, saya nggak tahu. Ternyata Allah datangkan rezeki dari sana yang bertubi-tubi, luar biasa. Dari apa? Dari ilmu yang kita dapatkan. Teman-teman saat ini diam di rumah, bingung, ngangak-ngunguk mau ngapain? Yuk cari pekerjaan. Susah bun cari pekerjaan karena kalian itu belum maksimal untuk ikhtiar. Belum ikhtiar, belum. Saya yakin belum. Karena apa? Orang itu pinginnya bekerja sesuai dengan keinginan dia. Gajinya besar, ya kan? Gajinya besar. Oke, sekarang mah yang penting ikhtiar dulu. Ya Allah, saya janji mau melunasi hutang saya. Ya Allah, saya mau mencuci baju tetangga saya. Mau jadi asisten rumah tangga pun gak masalah. Gak usah gengsi. Gak apa-apa. Sini mbak butuh nggak untuk cuci baju? Mbak, saya mau cuci baju mbak. Gajinya berapa? 500.000. Nggak masalah. Bukan masalah 500.000-nya, tapi ikhtiarnya Allah itu akan hargai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya langkahkan kaki dari rumah jualan cendol. Saya mau langkahkan kaki dari rumah mau ke pasar. Saya langkahkan kaki dari rumah mau apa? Saya mau cuci baju tetangga. Ya Allah, berkat dari ikhtiar ini, berkah dari ikhtiar ini ya Allah, Engkau panggil hamba ke Baitullah, Engkau lunaskan hutang-hutang hamba, Engkau selesaikan masalah-masalah hamba. Gitu caranya. Bukan dari gajinya, bukan. Kalau teman-teman berpikir dari gaji, ketakutan teman-teman yang teman-teman rasakan. Contoh, teman-teman memiliki tanah mau dijual, tapi ternyata nggak laku-laku, takut. Semakin ditekan, tapi tanahnya nggak laku-laku. Maka cari jalan yang lain teman-teman, ikhtiar yang lain. Entah dari mana-mana Allah datangkan rezeki itu. Paham ya? Oke, kemudian, yuk. Yang selanjutnya, kalau sudah teman-teman tentukan, baik, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, saya akan ambil metode bola salju. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya niat membayar hutang dengan metode bola salju ini ya Allah. Engkau mudahkan hamba, Engkau lunaskan hamba dari arah manapun yang tidak disangka-sangka. Ikhtiar. Udah, ikhtiar. Ingat, nggak usah pikirkan mau jualan dapat uang berapa. Nggak usah. Karena siapa tahu teman-teman umroh bukan dari hasil jualannya. Umroh bukan dari, lunas hutangnya bukan dari hasil jualannya. Teman-teman jualan cendol, nggak laku-laku. Dibayarin hutangnya sama anak. Teman-teman jualan cendol nggak laku-laku teman-teman, tapi teman-teman bersyukur, alhamdulillah ya Allah, saya langkahkan dari rumah keliling untuk ikhtiar ya Allah. Dengan ikhtiar ini Engkau panggil ke Baitullah, dapat apa? Es teh, dapat apa? Umrohnya dari orang lain. Kita itu ikhtiar yang kita niatkan ikhtiar, buktikan kepada Allah kalau kita usaha, maka Allah akan merubah hambanya sesuai dengan apa yang dia usahakan. Maka di sini yang pikirannya masih terbatas, ya, di sini yang pikirannya masih terbatas. Dan pekerjaan mah susah, terbatas dia. Dan susah bun cari duit, terbatas duitnya. Susah bun saya untuk bangkit. Ya, susah saya untuk bangkit. Maka teman-teman itu akan merasa apa? Susah. Maka itu sebenarnya dari pikiran kita sendiri. Kalau teman-teman bilang mudah. Kalau teman-teman bilang susah, maka susah. Paham? Siapa di sini bilang susah? Bunda, sekarang cari duit, hanya Anda saja yang bilang susah. Saya mada, pikirannya saya hidup berkelimpahan. Orang-orang yang lagi bekerja, dia dikejar duit. Tapi bagi orang-orang yang berpikir bahwa susah cari duit, sampai kapanpun dia akan susah. Karena Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Hamba yang mana? Yang dia bilang susah. Maka dia akan susah terus. Paham? Oke, lanjut ya teman-teman. Ini agak cepat ya. Oke.
Apa yang teman-teman harus lakukan? Yang selanjutnya adalah evaluasi pengeluaran dan lakukan penghematan. Perhatikan baik-baik, di sini sangat penting. Kalau biasanya makan bakso 1 bulan 1 kali, teman-teman sekarang dibikin 2 bulan sekali kek. Ya. Sesuatu yang tidak penting tidak harus dipikirkan baik-baik ketika teman-teman itu mau mengeluarkan uang. Jangan kebiasaan yang dulu ketika teman-teman sukses sekarang itu dilakukan. Pay letter teman-teman lakukan. Jangan ada kredit baju di pay letter. Itu akan menambah beban. Kalau teman-teman kredit pay letter itu artinya belum mampu, maka jangan ciptakan. Ya, orang-orang itu malah kadang kayak gini. Ketika ada kredit, dia berpikir kayak gini, gimana besok bayarnya, iya kan? Gimana besok bayarnya? Coba dibalik. Kalau teman-teman besok nggak bisa bayar, besok gimana ya bayarnya? Maka takut. Teman-teman ngambil baju, harganya 100.000. Seakan-akan itu murah, 100.000. Ya, tapi nggak ada duit. Nanti mah ada gaji tanggal 1 bulan depan. Maka diambil pay letter itu yang 0%. Dipaksakan. Karena apa? Pingin baju, padahal baju banyak. Oke, dipaksakanlah. Tanggal 1 bulan depan teman-teman, itu teman-teman harus bayar nggak? Harus bayar. Nih teman-teman, antara bersabar dan nggak bersabar, perhatikan. Dipaksakan saat ini pingin memiliki sesuatu harus saat ini, karena saya suka dengan baju itu, maka saya beli baju itu. Tanggal 1 bulan depan harus bayar. Harus bayar nggak? Harus bayar. Kalau nggak bayar kena denda, riba teman-teman. Yang tadinya 0% jadi kena riba. Pahami ini. Tanggal 1 bulan depan teman-teman, gajian tanggal 30. Yang tadinya gini, tenang, saya tanggal 30 gajian, tanggal 1 saya bisa bayar untuk apa? Baju. Oke, yang pertama nggak penting karena apa? Karena baju kita banyak. Teman-teman kenapa pingin baju itu? Karena mengikuti tren atau membandingkan temannya atau membandingkan tetangganya yang punya. Pahami. Kemudian yang kedua, teman-teman, sadari ketika nanti teman-teman memiliki gaji, tiba-tiba anaknya sakit. Apakah kepikiran teman-teman? Atau misalkan ada apa pengeluaran yang mendadak, maka tanggal 1 nggak bisa bayar. Lebih baik apa? Nanti aja tunggu, kalau ada uang lebih teman-teman, benar-benar bisa beli, kalau enggak jangan. Dah itu. Makan teman-teman, yuk lebih-lebih misalkan gaji 2 juta teman-teman, yang tadinya teman-teman makannya untuk makan itu lebih banyak jajannya mungkin, atau ada sesuatu yang dibeli yang nggak penting. Sekarang lebih hemat lagi, fokuskan kepada apa? Itu bola salju, selesaikan satu persatu. Oke, Bun, gimana Bun saat ini? Saya belum ada pemasukan. Ikhtiar, cari pekerjaan, bisnis apapun bisnisnya, nggak usah bisnis pakai modal, teman-teman silakan cari bisnis tanpa modal. Banyak kok, lihat viti-viti, hakul yakin aja teman-teman. Dan jual barang-barang yang tidak terpakai. Mau kerudung, mau baju bekas yang masih bagus, yang kira-kira mau dijual kepada temannya, atau misalkan mau punya apapun itu, tas masih bagus, itu nanti kalau dikumpul-kumpul itu bisa. Ya, barang-barang yang tidak dipakai, tuh manci-manci yang kredit teman-teman itu, yang nggak dipakai, jangan sampai numpuk-numpuk, jual teman-teman, manfaatkan. Ayo, baju bagus-bagus teman-teman, baju pesta mungkin, atau hanya dipakai 1 kali, keluarkan. Kalau nggak disedekahkan teman-teman, silakan dijual. Itu, mulai saat ini. Jangan sampai ada baju-baju tertumpuk tidak dipakai. Itu mubazir teman-teman, dan nanti harus dipertanggungjawabkan. Ya, apa aja teman-teman, barang-barang yang bisa dijual, yang nggak dipakai masih bagus, jual. Oke, teman-teman beli harga 1 juta, aduh ini dulu saya belinya mahal dulu, tapi manfaat atau tidak? Lebih baik dijual 200.000, teman-teman bisa mencicil dengan bola salju tadi. Oke ya, paham? Ya, oke, paham ya teman-teman ya. Kemudian ketika ada bonus, ketika ada tunjangan, ketika ada uang masuk yang tidak disangka-sangka dari arah manapun, fokus bayar hutang dulu. Kuatkan nih, benar-benar saya mau keluar dari hutang. Ya, kalau teman-teman misalkan dari 1 sampai ke 10, Bun ini marah-marah banget Bun, tahan aja dulu, kita fokus ke yang kecil-kecil dulu sampai ke atas, biar satu persatu selesai. Pinjol pun sama kayak gitu, tenang.
baik-baik saja. Teman-teman hanya butuh waktu menyelesaikan masalah, hanya butuh waktu menyelesaikan hutang. Dan hakul yakin teman-teman, kalau teman-teman hakul yakin kepada Allah, maka Allah akan bantu. Apa doa teman-teman untuk melunasi hutang? Allahumma kfini bihalalika ngan haramik wa agnini wa bifadlika aman siwak. Itu doa yang dikasih tahu sama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Ali bin Abi Thalib. Segunung Uhud pun hutang-hutang nih teman-teman nih, itu akan Allah lunaskan. Doa itu, tapi dari doa itu teman-teman juga berusaha meraihnya, meraih doa itu, benar-benar itu dikabulkan sama Allah. Ini dengar, Allahumma kfini, teman-teman minta rezeki yang halal. Allahumma kfini bihalalika an haramik. Ya Allah, aku minta rezeki yang halal, yang halal, sehingga aku dijauhkan dari yang haram. Ya, Allahumma kfini bihalalika ngan haramik. Setiap saat dibaca boleh. Ya, ulangi lagi. Allahumma kfini bihalalika ngan haramik wa agnini wa bifadlika aman siwak. Ya Allah, jauhi aku meminta selain Engkau ya Allah. Maka ketika saya nggak punya duit, teman-teman nggak punya duit, langsung jangan punya pikiran minjam ke siapa ya. Teman-teman berarti sudah nggak tawakal sama Allah. Koperasi mana yang harus saya cairkan ya? Bank ucak-ucak mana ya? Nggak tawakal sama Allah. Maka di situ ketika nggak tawakal, semakin susah keluar dari hutang. Karena hutang itu menjadi kebiasaan. Ya, Allahumma kfini bihalalika min haramik wa agnini wa bifadlika aman siwaka. Ya, oke, ini doanya. Makasih ya. Paham ya? Kemudian, yuk, kalkulasikan aset-aset yang masih ada. Coba, aset-aset teman-teman yang ada, kalkulasikan. Jangan teman-teman menahan-nahan tanah, rumah, menahan-nahan mobil, menahan-nahan motor, menahan-nahan aset-aset teman-teman yang membuat teman-teman gak enak tidur, gak enak makan, gak bahagia. Sekali lagi teman-teman, sekali lagi, uang itu akan datang, rezeki akan mengalir ketika kita bahagia, ketika kita bersyukur, ketika kita merasa bahagia, teman-teman, happy. Makasih Mbak. Ya, oke, jual aset yang masih ada aset. Kalau nggak punya aset, teman-teman masih punya badan yang sehat. Untuk apa? Bekerja. Ya, bisnis. Oke, apapun. Teman-teman, ingat, Allah itu akan merubah hambanya sesuai dengan apa yang dia usahakan. Oke? Paham ya? Saya terpuruk karena hutang. Iya, ini caranya ini. Ya, kemudian yang nggak punya aset teman-teman, yang punya aset jangan fokus kepada asetnya, karena Allah belum tentu memudahkan untuk jual aset. Ya, jangan fokus kepada satu jalan. Teman-teman mau ke Jakarta, jalan yang satu banjir, teman-teman nunggu sampai banjir itu reda. Mau sampai kapan sampai Jakarta? Ya, sedangkan teman-temannya itu sudah cari jalan yang lain. Nah, maka teman-teman, ketika tanah itu atau rumah yang mau dijual itu belum laku, cari cara yang lain. Ya, siapa tahu dari yang lain itu teman-teman bisa melunasi amanah-amanah dari ikhtiar yang lain. Paham ya? Oke, lanjut. Tetap ikhtiar, harus ikhtiar, karena ikhtiar itu bentuk ini nih. Saya benar-benar nih ya Allah nih, saya benar-benar, saya tunjukkan kepadamu kalau saya benar-benar akan, kalau saya, sebentar. Ya, saya benar-benar, ya Allah, ini benar-benar saya mau melunasi hutang ya Allah. Ini saya mau ikhtiar, ridhoi ya Allah, ridhoi ya Allah, ridhoi. Fokus kepada Allah dan lepaskan doa, teman-teman berdoa, lepas, jangan ditunggu-tunggu doa itu. Doa, impian teman-teman, jangan ditunggu-tunggu kapan Allah akan mewujudkan apapun impian teman-teman. Nggak usah. Biarkanlah Allah tahu kok kapan mendatangkan pertolongan kepada teman-teman. Allah sangat tahu, paham. Ya, semakin kita gelisah, semakin kita takut, semakin menjauh, semakin akan sulit. Oke, lepas ya. Oke, kemudian yang selanjutnya, hindari menambah hutang baru.
Kalau teman-teman memang saat ini belum ada pegangan untuk bayar, hindari teman-teman menambah hutang baru. Oke? Hindari ya, apalagi riba. No, riba. No, nggak ada riba lagi. Bunga berbunga sudah tidak ada lagi. Lebih baik ditekan sama orang yang memang saat ini sudah memiliki hutang, teman-teman. Misalkan memiliki satu atau dua bank atau dua hutang. Teman-teman ditekan, nggak apa-apa ditekan sama ini memang sudah harus bayar tapi teman-teman belum ada. Daripada menambah hutang baru, nanti akan ada jatuh tempo dari orang yang ketiga sama tekanannya. Jangan ada keinginan nambah hutang. Bagaimana mindset kita dibenarkan? Law of attraction. Apa yang kita pikirkan itu yang terjadi. Maka Allah itu sesuai dengan prasangka. Ketika hambanya berprasangka baik, saya nggak mau hutang lagi. Alhamdulillah ya Allah, di sisa hidupku tanpa hutang kembali. Maka terjadi tidak akan ada hutang. Hutang yang sudah lalu, teman-teman, tinggal diselesaikan. Dari mana bayar hutangnya, Bun? Kalau teman-teman bilang dari mana bayar hutangnya, maka belum tawakal. Udah tahu rezeki dari Allah. Dekati pemberi rezeki. Dekati. Karena hanya apa? Hanya Allah dan badan kita. Nih, makanya badan jangan sampai sakit ya. Karena apa? Masalah harus diselesaikan. Kalau teman-teman badannya sakit, teman-teman itu nggak bisa menyelesaikan masalah dengan tenang. Oke? Kemudian, yang selanjutnya, cari tambahan penghasilan dari arah manapun dan tidak ada alasan apapun. Dan mindset kita harus dibenerkan. Mindset kita harus dibenerin. Kalau yang tadinya kayak gini, susah saat ini dak, jualan mah sepi, itu doa. Mau sampai kapanpun tidak akan rame-rame itu dagangannya, nggak akan. Udah susah, Bun, sekarang mah zamannya sekarang cari duit bagi Anda yang mengatakan, tapi bagi orang-orang yang sekarang tidur pun dikejar duit itu banyak. Bangun-bangun udah ada yang pesan produk. Karena apa? Mindset dia udah berkelimpahan. Maka rezeki, uang itu datang kepada orang-orang yang perasaannya berkelimpahan. Sama dengan orang yang bersyukur. Orang-orang yang bersyukur maka ditambah rezekinya. Semakin teman-teman kufur, semakin teman-teman mengeluh. Dah saya mah gaptek, dah saya mah nggak pantas, saya kaya, dah saya mah sekarang mah kondisinya terpuruk pisan, susah saya mah untuk bangkit, hese, mari ke hese untuk bangkit mah. Semakin teman-teman berpikir seperti itu, semakin jauh teman-teman untuk keluar dari hutang. Percaya sama saya, karena Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Ya, dan yang selanjutnya, yuk belajar negosiasi dengan, ya, teman-teman silakan belajar negosiasi dengan bank, dengan pinjol. Silakan bunga berbunga itu teman-teman suruh dihapuskan. Kalaupun tidak bisa ada pengurangan teman-teman. Jangan teman-teman mau menambah cuma bayar bunganya saja. Ini ngeri sekali teman-teman. Bismillah lunas hutang. Nah, teman-teman berdoanya jangan pakai semoga, jangan pakai mudah-mudahan ya. Boleh nggak, Bun, pakai semoga atau mudah-mudahan? Boleh, tetapi teman-teman itu kurang yakin banget. Yuk, siapa di sini yang masih berdoa menggunakan semoga dan mudah-mudahan? Siapa? Ada? Ya, semoga saya lunas hutang, Bun. Semoga saya ya Allah lunas hutang. Enggak. Jangan kayak gitu ya. Caranya bagaimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Caranya kayak gini. Alhamdulillah ya Allah, lunas hutang saya. Tuh, jangan pakai semoga ya Allah engkau lunaskan hutangku. Kalau semoga itu masih tengah-tengah antara iya dan tidak. Tapi langsung aja, aku yakin kepada Allah. Caranya apa? Alhamdulillah ya Allah, lunas hutang saya. Beda nggak? Sama-sama pingin sehat. Semoga saya sehat ya Allah. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, alhamdulillah ya Allah, saya sehat. Yang kedua, kekuatannya lebih aku yakin kepada Allah. Maka apa yang kita pikirkan, keyakinan kita itu yang akan terjadi. Paham? Jadi, ya mudah-mudahan aja nanti ada rezekinya lah. Oh, teman-teman itu, ya, Kak Sukati nih. Teman-teman misalkan, iya mudah-mudahan aja ya Allah ada rezekinya ya Allah, mudah-mudahan ada rezekinya. Itu masih setengah antara iya dan tidak. Maka dengan
teman-teman dirubah. Caranya gimana? Alhamdulillah ya Allah, Engkau datangkan rezeki dari arah manapun yang tidak disangka-sangka. Tuh, langsung fokus, langsung aku yakin kepada Allah. Oke, ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu disiplin dan komitmen. Disiplin, punya duit, abaikan keinginan yang lain. Ini biasanya banyak setan-setan ya. Udahlah, beli ini aja. Udahlah. Ya. Biasanya, nanti dah saya mah bayarnya tanggal 30. Saya mau beli baju dulu lah. Disiplin, bayar hutang. Fokus melunasi amanah-amanah. Fokus. Paham ya? Disiplin dan komitmen. Saya komitmen, saya mau keluar dari riba. Apapun yang terjadi dalam kehidupanku saat ini, saya mau keluar dari riba. Apapun yang terjadi saat ini ya Allah, saya mau melunasi amanah-amanah saya. Saya mau melunasi hutang-hutang saya. Maka Allah itu akan kasih jalan. Dari apa? Niat, keyakinan. Saya yakin-yakinnya teman-teman. Teman-teman ini hanya butuh waktu penyelesaian saja kok. Jadi jangan bingung-bingung ya. Jangan bingung-bingung saat ini. Ada Allah. Ingat ada Allah yang membantu kita. Ada badan kita yang selalu nemenin kita. Maka kasih support kepada badan kita. Hai badanku, kamu gak boleh sakit. Ayo kita sama-sama bekerja. Kita sama-sama ikhtiar ya. Hai pikiran otakku, maafkan aku ya. Kalau selama ini aku selalu mengajakmu untuk selalu berpikir yang negatif. Mulai saat ini saya tidak akan berpikir yang negatif. Saya yakin Allah akan memberikan kebahagiaan kepada hamba ya, mulai saat ini nanti dan seterusnya, karena saya selalu bersyukur, karena saya tidak akan pernah mengeluh lagi, karena saya merasa berkelimpahan dan saat ini saya hidup penuh dengan keberlimpahan. Terus teman-teman, uang itu akan datang dengan mudah ke dalam kehidupanku. Alhamdulillah ya Allah, Engkau mudahkan segala-galanya. Alhamdulillah ya Allah, saya hidup dikejar uang. Gitu, fokus. Kata-katanya yang positif, afirmasi. Ya, afirmasi saya sudah sering kirim ke grup ya. Oke. Ya, awas, itu yang harus teman-teman lakukan. Apa? Disiplin dan komitmen. Itu, kalau teman-teman bisa melakukan itu, saya yakinnya teman-teman, itu bisa terselesaikan. Tapi, jangan sampai teman-teman melalaikan Allah. Teman-teman pingin cepat diselesaikan masalahnya sama Allah, maka cepat pula dipanggil sama Allah, datang. Ya, datang. Kenapa? Karena salah satu Allah rindu kepada hambanya, yaitu dengan teman-teman saat ini terpuruk, memiliki hutang banyak, teman-teman memiliki masalah besar, itu salah satu Allah rindu kepada hambanya. Maka ketika teman-teman saat ini memiliki masalah, memiliki ujian, artinya Allah memberikan itu kepada teman-teman karena teman-teman mampu. Ya, maka berserahlah kepada Allah, karena Allah yang memampukan teman-teman untuk bisa melunasi amanah-amanah. Nggak usah pikirkan keadaan teman-teman saat ini bagaimana. Nggak usah pikirkan berapa uang yang teman-teman miliki di tangan teman-teman atau di rekening teman-teman. Teman-teman hakul yakin kepada Allah. Allah itu akan lunaskan amanah-amanah kita. Ikhtiar, dipanggil sama Allah, datang. Ya, teman-teman sudah tahu kan? Ciri-ciri Allah rindu apa saja udah tahu kan? Coba, siapa yang belum tahu ketik 1. Siapa yang belum tahu ketik 1. Yang belum tahu ketik 1. Kalau yang lain udah pada tahu kayaknya. Yang udah biasa ikut muhasabah. Yang belum tahu ketik 1, saya akan ulangi sebentar sebelum saya close. Yuk. Oke, yuk. Oke. Salah ada beberapa hal. Allah rindu kepada hambanya, sahabatku. Allah rindu kepada hambanya. Ini orang-orang yang sedang dirindukan sama Allah. Kenapa? Banyak masalah dan ujian. Ya, artinya Allah itu rindu. Oke, yang pertama adalah Allah itu akan mendatangkan kepada teman-teman, mengingatkan suatu kematian. Suatu kejadian, apa? Kematian. Allah itu akan mendatangkan kepada teman-teman, ya, akan rindu kepada teman-teman dengan teman-teman mengingat kematian. Kalau teman-teman ingat mati, maka ingat dosa. Ketika ingat dosa, maka rindu kepada Allah. Maka ya Allah, ampunilah hamba. Ampunilah hamba ya Allah. Ya kan? Nah itulah, Allah itu rindu kepada hambanya. Ketika teman-teman saat ini sedang dikasih peringatan dengan cara apa? Ingat mati, takut kematian. Ya, kemudian yang kedua, ya,
Yang kedua teman-teman, teman-teman akan dirindukan sama Allah. Yang kedua yaitu Allah itu akan membangunkan teman-teman sepertiga malam. Ketika teman-teman dibangunkan sepertiga malam, apakah teman-teman itu akan bangun melihat handphone? Apakah akan bangun memenuhi panggilan Allah? Maka sadari ketika teman-teman dibangunkan sama Allah sepertiga malam, artinya Allah rindu kepada teman-teman. Yuk bangun, ya Allah, Engkau memanggil hamba ya Allah. Aku akan datang. Ambil air wudhu, hamparkan sajadah, istighfar di sana, berdoa. Kalau melihat HP di jam nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Oke. Kemudian, Allah rindu kepada hambanya. Allah rindu kepada hambanya dengan cara apa? Ketika dipanggil azan, maka dia akan bergetar. Apakah teman-teman bergetar ketika dipanggil azan sama Allah? Secepat apa ketika dipanggil sama Allah? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Entarlah lagi jualan, entarlah lagi ngobrol sama teman-teman, entarlah lagi nongkrong-nongkrong, bentarlah tanggung, kagok nyuci, kagok ini dan segala macam. Ketika dipanggil sama Allah, ya Allah, hamba akan memenuhi panggilanmu ya Allah. Maka datang. Ketika dipanggil sama Allah, datang. Itulah orang-orang yang sedang dirindukan sama Allah. Ketika ada azan, teman-teman bergetar dan pingin langsung datang. Secepat itukah ketika kita dipanggil sama Allah datang? Ataukah kita hanya berdoa kepada Allah, ya Allah, tolong selesaikan dengan cepat amanah-amanah hamba, hutang-hutang hamba ya Allah. Cepat ya Allah, saya nggak tahan dengan kondisi seperti ini, ditagih-tagih. Pingin cepat diselesaikan sama Allah, tapi ketika dipanggil sama Allah itu tidak cepat datang. Malu sama Allah, malu. Oke. Kemudian, yang selanjutnya, Allah itu rindu dengan hambanya. Dengan cara apa? Dengan mengirimkan ujian demi ujian dalam kehidupan kita. Ekonomi, ada masalah dengan keluarga, ditagih-tagih teman-teman, dalam kondisi terpuruk saat ini. Allah datangkan itu dalam kehidupan kita. Artinya Allah rindu kepada kita. Ya Allah, banyak sekali masalah-masalah yang hamba hadapi saat ini ya Allah. Ujian datang bertubi-tubi. Sudah tidak ada yang peduli kepada hamba ya Allah. Hanya kepadamu. Nah tuh kan, hanya kepadamu. Maka disitulah Allah rindu. Datang. Teman-teman punya masalah, artinya suruh apa? Suruh sabar dan sholat. Teman-teman sujud di hadapan Allah. Sujud, ya Allah, saya hanya memiliki badan ini yang menemani hamba. Badan ini yang selama ini saya tidak pernah pedulikan. Saya peduli kepada anak-anakku. Saya peduli kepada saudaraku. Saya membantu orang lain. Saya peduli kepada pasangan, ingin membahagiakan dia. Tapi ketika dalam kondisi terpuruk seperti ini, ya Allah, hanya badan ini yang ada dalam diri kita, dalam diriku, dalam kehidupanku. Dan hanya Engkau ya Allah. Nah disitulah Allah rindu tuh. Ya, Allah rindu. Maka datang. Kemudian yang selanjutnya, Allah rindu kepada hambanya dengan cara apa? Ingat teman-teman, Allah rindu kepada hambanya. Dia sudah tidak percaya kepada orang lain. Kalau teman-teman saat ini sudah tidak percaya curhat-curhat kepada orang lain, sudah tidak percaya kepada orang, siapapun orang yang ada di dunia, dia sudah tidak mau percaya kepada orang karena sering disakiti, karena merasa dikecewakan. Sudah dibantu, tapi ketika teman-teman terpuruk, tapi ternyata teman-teman sendirian, saya sudah nggak ada yang peduli. Saat ini saya hanya sendiri dan hanya Allah saja. Maka disitulah Allah itu ingin ditempatkan yang pertama di kehidupan kita. Maka ketika teman-teman saat ini sudah tidak percaya lagi kepada orang lain, maka ya Allah, ternyata hanya Engkau yang menemani hamba. Padahal hamba selama ini hamba meninggalkan sholat, hamba sering meninggalkan ibadah ya Allah. Ternyata di saat terpuruk seperti ini, hanya Engkau yang menemani hamba. Oke, itulah Allah memanggil kita, rindu kepada kita. Bangun sepertiga malam teman-teman, ayo. Kemudian Allah rindu kepada kita dengan cara apa? Kebangkrutan dikasih, ditagih-tagih. Ketika ditagih teman-teman, agar teman-teman cuma minta kepada Allah saja, maka jangan bergantung kepada orang.
Dan saya mah bun, kalau uangnya nggak di luar mah, kalau uang yang di luar bayar mah insya Allah saya mah bisa bayar. Nggak bisa seperti itu, nggak bisa bergantung kepada sesuatu apapun, mau rumah, mau tanah yang belum terjual, mau uang di luar, mau uang pada suami, mau uang sama keluarga. Pada apapun yang ada dimanapun, itu bukan untuk gantungan kita, hanya kepada Allah saja. Maka ketika teman-teman lillah karena Allah, saya yakinnya demi Allah, orang-orang yang sabar dan sholat teman-teman, dialah orang-orang pilihan Allah yang akan mendapatkan kabar gembira. Aku yakin hijrah lillah karena Allah. Ya Allah, ibadahku, kehidupanku, sholatku, matiku untukmu. Ya Allah, cuci piring untukmu ya Allah, cuci baju untukmu ya Allah, menyelesaikan masalah hari ini untukmu ya Allah, mengantarkan sekolah untukmu ya Allah, nemanin anak-anak belajar untukmu ya Allah, semua untuk ibadah. Maka ketika teman-teman lakukan, ya Allah, saya mau melakukan ini, apapun yang aku lakukan hari ini untukmu, memaafkan orang ya Allah, untukmu ya Allah. Ya, sahabatku, lagi terpuruk, ayo, ada Allah yang nemenin kita dan badan kita, ya. Ingat ya, harus mau disiplin, selesaikan masalah kita. Karena kalau nggak menyelesaikan, nggak akan ada yang peduli kalau bukan kita yang menyelesaikan. Minta pertolongan Allah. Jangan sedih-sedih, bun, saya sedih bun, belum bisa bayar karena belum ada hutang. Oke, ingat, terima keadaan, serahkan kepada Allah. Ya Allah, ikhtiar apapun teman-teman bisa lakukan. Ikhtiar. Jangan riba lagi. Ingat ya, kalau kita sudah serahkan kepada Allah, Allah itu akan menggerakkan kok dari arah manapun teman-teman pertolongannya. Oke, kemudian yang selanjutnya, Allah rindu kepada hambanya. Ketika apa? Ketika Allah datangkan di media-media sosial, yaitu VT-VT, video-video yang bermanfaat, yang berhubungan dengan agama. Maka ketika teman-teman ada VT-VT di TikTok, tiba-tiba muncul nih live ini, atau live muhasabah, atau live ustadz-ustadzah yang lain teman-teman, kebaikan-kebaikan yang menyerukan kebaikan-kebaikan, disitulah sebenarnya Allah itu sedang rindu. Makasih Teteh. Allah itu sedang rindu, maka datang. Karena banyak orang-orang yang mengabaikan. Orang-orang mengabaikan ketika diperingati, tuh ada VT-VT tuh, itu ada live TikTok yang bermanfaat, carinya yang hiburan. Itu adalah pilihan. Ya, kita sedang banyak masalah ditambah dengan hiburan-hiburan yang gak karu-karuan. Maka cari teman-teman, ya, VT-VT yang bagus-bagus teman-teman share, VT-VT yang bermanfaat untuk orang lain share. Maka ilmu bermanfaat teman-teman. Nanti teman-teman akan mendapatkan pahala jariahnya di sana. Semoga bermanfaat ya. Teman-teman tetap semangat. Ingat, saat ini yang memiliki hutang atau memiliki tekanan dalam hidup, semua sifatnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua Allah akan selesaikan. Maka jangan pernah tinggalkan panggilan Allah, jangan pernah abaikan panggilan Allah ya. Teman-teman ya, semangat ya. Teman-teman jangan lupa besok pagi ikut jam 5.30 ikut muhasabah. Oke? Ya, terima kasih ya. Semoga bermanfaat. Ingat ya, tadi materi-materi saya, apa yang harus teman-teman lakukan ya untuk bisa melunasi hutang sedikit demi sedikit. Semoga bermanfaat. Apakah bermanfaat ilmu dari saya? Kalau teman-teman bermanfaat, silakan teman-teman lihat VT-VT saya, di-share sebanyak-banyaknya, teman-teman like, komen di sana. Kemudian teman-teman ikuti live saya. Ya, saya akan memberikan materi-materi, insya Allah bisa memotivasi hidup teman-teman. Kita sama-sama belajar. Saya bukan guru teman-teman, karena saya masih belajar. Teman-teman ini adalah guru-guru saya. Terima kasih ya. Dan teman-teman yang mau parfum, sebentar lagi ya, yang mau parfum silahkan teman-teman nanti bisa. Ya, oke, yang mau parfum. Nah, siapa ada yang mau parfum? Siapa di sini yang belum memiliki parfum untuk mukenah nanti ya, kita akan buka mukenahnya ya. Nah, teman-teman yang tadi pagi belum tahu ya tentang parfum. Nah, parfum untuk sholat, khusus untuk sholat.